Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saudaraku, apa kabar kita semua pada hari ini? Saya percaya oleh karena anugerah Tuhan, kita dapat menjalani kehidupan hari ini dengan baik. Dan sebelum kita beraktivitas, mari tetap setia memuji menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Saudaraku, mari bersama-sama kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Dalam renungan hari ini, mari kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Dari pujian kita, melayani lebih sungguh. 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 Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Mari kita berdoa. Tuhan, hidup kami ini ada oleh karena kasih Tuhan. Kami merasakan betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kami. Dan sebelum kami memulai aktivitas hari ini, pekerjaan, pelayanan kami mau dikuatkan melalui firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus Tuhan menuntun kami untuk memahami akan firman Tuhan dan berjalan di jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memulai renungan kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita dari 2 Timotius 4 ayat yang kelima. 2 Timotius 4 ayat yang kelima, mari bersama-sama kita membacakan firman Tuhan. 2 Timotius 4 ayat yang kelima. Sedemikian firman Tuhan. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Sedemikian firman Tuhan. 2 Timotius 4 ayat yang kelima. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai seorang yang percaya kepada Kristus merupakan pengikut Kristus yang dipanggil dan dipilih Tuhan untuk melakukan tugas pelayanan yang Tuhan sudah persiapkan bagi kita. Mari mengingat bahwa melayani Tuhan bukan hanya tugas seorang pendeta ataupun para pelayan Tuhan, pertua diaken yang ada di tengah-tengah gereja kita, tetapi adalah tugas panggilan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Karena itu Paulus dalam suratnya 2 Timotius 4 ayat yang kelima menyampaikan kepada Timotius yang masih muda itu, agar dalam kehidupannya meskipun masih muda tetap menunaikan tugas panggilan pelayanannya dengan sungguh-sungguh.
Dari 2 Timotius 4 ayat 5 ini, saudara-saudari, ada 4 hal yang Paulus ingatkan kepada Timotius. Yang pertama adalah Paulus mengingatkan Timotius supaya dia dapat menguasai dirinya dalam melayani Tuhan. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Saudaraku, dalam hidup kita setiap hari, pelayanan yang kita lakukan, baik pelayanan di tengah gereja, dalam kehidupan setiap hari kita juga melayani Tuhan. Dengan penuh kerendahan hati, ada banyak tantangan yang kita hadapi. Karena itu sangat dibutuhkan penguasaan diri. Meskipun kita tahu menguasai diri itu adalah hal yang tidak mudah, tetapi seorang pelayan Tuhan akan mengandalkan Tuhan. Berupaya terus untuk menguasai diri ketika pun ada hal-hal yang tidak seperti kita harapkan, tidak langsung marah, emosi, tetapi menguasai diri, penuh kesabaran dalam melayani Tuhan. Yang kedua, apa yang Paulus ingatkan kepada Timotius, sabarlah menderita. Ketika kita menerima Kristus, kita juga menerima salib yang harus kita pikul dalam kehidupan kita, di tengah pelayanan, dalam kehidupan setiap hari. Ada berbagai penderitaan, pergumulan hidup yang kita hadapi oleh karena iman percaya kita kepada Tuhan, atau juga pergumulan-pergumulan oleh karena hal yang lain. Dalam hal yang sedemikian, sabarlah menderita, ya. Sabarlah menanggung penderitaan, andalkanlah Tuhan dalam menghadapi penderitaan yang kita hadapi, karena penderitaan saat kita di dunia ini yang sedang kita hadapi tidak sebanding dengan sukacita yang Tuhan sudah persiapkan bagi orang-orang yang setia mengikut Dia, yaitu sukacita sorgawi. Dan yang ketiga, apa yang diingatkan oleh Paulus kepada Timotius, beritakanlah Injil. Saudaraku, hidup kita ini adalah hidup yang memberitakan Injil kepada orang lain, baik melalui sikap, tutur kata, apa yang kita lakukan. Mari terus menyaksikan, memberitakan tentang Tuhan bagi banyak orang, karena Yesus Kristus sendiri sudah mengingatkan kita untuk melakukan pemberitaan Injil. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya Tuhan menginginkan kita untuk memberitakan Injil, baik atau tidak baik waktunya, dalam segala keadaan. Sampaikanlah Injil, kebenaran firman Tuhan, kasih Tuhan, iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang membawa kita kepada keselamatan. Dan tunaikanlah, yang keempat, tunaikanlah tugas pelayananmu. Lakukanlah, kerjakanlah, tetaplah bergiat melakukannya. Jangan malas-malasan. Bagi setiap orang yang melakukan tugas pelayanannya dengan baik, ya, Tuhan tetap menopang dia, menuntun dia. Saudaraku, saat ini yang menjadi pertanyaan bagi kita, sudahkah kita menunaikan tugas pelayanan kita dengan sungguh-sungguh, baik sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta, pertua diaken, pelayan Tuhan di gereja, atau juga di tengah-tengah persekutuan kategorial pelayanan kita, atau juga dalam keluarga sebagai orang tua dalam pekerjaan kita. Kita sudah tunaikan tugas panggilan pelayanan kita dengan sungguh-sungguh, ya, dan kita sudah memberitakan firman Tuhan melalui apa yang kita katakan, perbuat dalam hidup kita setiap hari. Hari ini kita diingatkan untuk jadilah pelayan Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Tetap semangat untuk melayani Tuhan. Pergunakan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk melayani Dia, menunaikan tugas panggilan pelayanan kita di dunia ini dengan baik. Mari bersama-sama kita kembali memuji Tuhan dari pujian kita. Hidup ini adalah kesempatan. Saudaraku, kehidupan kita di dunia ini adalah kesempatan yang Tuhan anugerahkan untuk melayani Dia. Karena itu, mari tetap setia melayani Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Mari kita menaikkan pujian kita, hidup ini adalah kesempatan. Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Mari menaikkan pujian kita. Hidup ini adalah
Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan sudah memilih, memanggil kami untuk menjadi seorang pengikut Kristus dalam hidup kami. Karena itu, mampukanlah kami, tuntunlah kami untuk menunaikan tugas panggilan pelayanan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami dalam hidup kami setiap hari. Baik sebagai seorang pelayan Tuhan, pendeta, pertua, diaken, pengurus kategorial, guru-guru sekolah minggu, ataupun pelayanan-pelayanan lainnya yang Tuhan sudah persiapkan, sudah anugerahkan bagi kami, agar kami tunaikan tugas panggilan pelayanan kami dengan sungguh-sungguh. Melayani Tuhan bukan hanya sebagai seorang pendeta atau pertua diaken atau yang lainnya, tetapi di tengah keluarga kami juga Tuhan menuntun kami untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan di tengah-tengah tempat kami bekerja, dalam kehidupan kami setiap hari, agar melalui hidup kami tampak nyata kasih Tuhan bagi banyak orang. Tuntun kami, berikan keberanian bagi kami, berikan hikmat bagi kami untuk memberitakan firman Tuhan melalui tutur kata, ucapan, perbuatan kami, baik atau tidak baik waktunya. Kami percaya Roh Kudus menuntun kami. Kami percaya Tuhan, Engkau juga memberikan damai sejahtera bagi negara kami Indonesia yang kami kasihi ini ya Tuhan. Pimpinlah pemimpin kami Tuhan, Bapak Presiden dan Wakil Presiden kami, untuk tetap penuh dalam hikmat Tuhan, membawa negara kami ini ada dalam damai sejahtera Tuhan. Demikian juga kami berdoa bagi semua jemaat Tuhan dimanapun berada, tetap teguh dalam iman kepada Tuhan, tetap setia melayani Tuhan, sehat damai sejahtera dalam lindungan Tuhan. Yang sakit kiranya Tuhan pulihkan, yang sedang dalam pergumulan hidup Tuhan berikan pemulihan dalam kehidupannya. Demikian juga ya Tuhan, jemaat GPKP Setelusada kami doakan agar kiranya tetap ada dalam naungan kasih Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, sehat damai sejahtera, yang sedang dalam pemulihan kesehatannya, biar kiranya Tuhan pulihkan kesehatannya dengan sempurna dalam kuasa Tuhan. Kakak kami Nandi Angel Pelawi, mami kami Nandi Firman Sinulingga, keluarga adik kami, keluarga Bapak Pufisa, satu keluarga, dan semua saudara-saudari kami yang dalam keadaan sakit, Tuhan pulihkanlah dengan sempurna kesehatannya. Kami percaya di dalam Tuhan ada pemulihan. Terima kasih Tuhan, anak-anak kami semua dalam studinya, dalam pekerjaannya, masa depan hidupnya, teman hidupnya, kami percaya Tuhan menolong sehingga memiliki masa depan yang baik di dalam Tuhan. Anak kami Yohanes Purba terus kami doakan dalam mempersiapkan diri mengikuti tes polisi yang dia lakukan. Mungkin juga anak-anak kami yang lainnya ya Tuhan, yang sedang mempersiapkan hal yang sama. Kami percaya Tuhan menolongnya, sehingga apa yang baik yang Tuhan sudah persiapkan bagi anak-anak kami itu boleh mereka raih di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami memulai hari kami dalam tuntunan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita menjalani kehidupan kita setiap hari dengan tetap mengandalkan Tuhan dan tetap setia menunaikan tugas pelayanan kita dengan sukacita di dalam Tuhan. Dan ketika beraktivitas keluar rumah, jangan lupa pakailah masker, aturlah jarak, rajinlah mencuci tangan, tetap sukacita di dalam Tuhan, tetap berdoa. Kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.